Jadi ditambah gen ya. Kalian coret-coret punya kalian ya. Saya nggak bisa nyoret di sini karena ini gambar. Jadi tambah 2000 ini tambah 3000, maka gennya si anak income-nya si anak nanti jadi berapa? 100 ditambah 3000 dikurangi 60. Jadi berapa? 43. Berapa? 43. 43. Bener ya? 43. Oke. Nah, kita buat alokasi dulu. Alokasi income-nya S. Oke. Ini jadi ada CI, terus ada siapa lagi? Satu lagi apa ini? NCI. Ini berarti yang dibagi dulu alokasi punya S dulu ya. Berarti nanti dia akan dapat berapa? 0,8 S. Sementara si ini akan dapat NCI-nya akan dapat berapa? 0,2 S. Nah, terus ada alokasi income-nya P. Ya, maka ini akan ada 0,2 P, sementara yang ini 0,8 P. Nah, tetapi kan ada amortisasi paten. Paham ya? Jadi nanti ini tidak sebersih itu, ya tidak sebersih itu. Kita butuh melakukan adjustment pada rumusnya. Jadi kita nanti akan ada rumus dasar P itu sama dengan 52.000 ya, 52.000. Terus diapain? 52.000 ditambah 0,8 S. Sementara S itu ada rumus dasarnya itu adalah 43.000 ditambah 2P. Nah, untuk S-nya ya, untuk S-nya nanti itu harus karena apa namanya? Karena ada amortisasi ya, maka nanti ini S-nya itu akan kita kurangi dengan amortisasi. Amortisasinya berapa? 5.000. 5.000. Nah, seperti ini. Ya, ini tidak begitu kompleks karena yang game tadi nggak jadi masuk. Kalau ada game masuk tadi lebih kompleks lagi. Oke, begini ya. Jadi kita benerin dulu. Paham ya kenapa ini dikurangi 5.000 ya? Karena ada apa? Amortisasi. Maka nanti kita teruskan rumusnya begini. P itu akan menjadi sama dengan 52.000 ditambah 0,8 S, 0,8 S. Jadi begitu. Makin kurang 0,8 S ditambah berapa? Dikurang ya, dikurang berapa? Dikurang 4.000. 4.000. Oke, maka nanti P itu akan menjadi berapa? 48.000 ya? 48.000 dikurang ditambah 0,8 S. Nah, ini rumus P-nya menjadi seperti ini. Rumus S-nya tetap seperti ini. Oke, bisa dipahami? Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Kenapa yang amortisasinya nggak dikurangkan dari yang S aja? Kenapa? Ya sama aja sih. Tapi saya pakai pendekatan yang ini. Jadi nanti misalnya ini 43 langsung dikurangkan 4.000 juga nggak apa-apa sih, karena NCI kan juga dikurangkan ya. Mau begitu juga nggak apa-apa, jatuhnya nanti sama aja kok. Ya, jadi ini langsung kita kurangi amortisasi ya. Amortisasi. Oke, amortisasinya berapa? Minus 5.000. Maka ini akan menjadi tetap 52 ya. 52.000. Yang ini jadi berapa? 38. 38. 38. 38. 38. Ya, 38.000. 38.000. Nah, begini. Sama nggak?
Jadi P-nya jadi 52 ditambah. Nah, sorry. Enggak. Salah, kalau begini kan seolah-olah kita jadi mengurangi labanya P kan. Labanya S. Nggak bisa. Sorry, nggak bisa. Saya delete. Ya, jadi yang dikasihkan ke, apa namanya? Ya, jadi maaf, saya nggak bisa pakai persamaan yang tadi. Bisanya pakai yang ini, kenapa? Karena S itu sebenarnya tidak menghitung pengurangan sebesar berapa? 5.000. Jadi di persamaannya dia nggak ada. Halo? Bisa dipahami? Bisa Pak. Terima kasih. Jadi ada pengurangan sebesar 4.000 atau 5.000 dikali 0,8, itu cuma ada di hitungan P. Ya, S-nya melakukan itu enggak? Tidak. Paham ya? Ya Pak. Oke. Izin bertanya, Pak. Ya. Kalau misalnya downstream atau upstream berarti bisa dikurangin dari atasnya dong, dari secara income. Tetap seperti ini. Ininya karena ini kan ngomongin persamaan matematika ya. Jadi kita nggak bisa perlakuan seperti kemarin pada saat transaksi induk anak cucu. Ini kan kita harus pakai matematika ya. Jadi hubungannya itu harus tetap dijaga. Ya, jadi kalau ada nanti downstream, ya kita ngeditnya di sini. Misalnya nih tadi ada beneran jualan land, kita ambilnya tahun lalu gitu kan. Tahun ini baru dijual sama anak, berarti kan ada realized gain kan. Nah, realized gain-nya nanti ditambahkan di sini. Tambahkan di sini berapa? 2.000. 2.000 gini. Nah, dia tidak dikalikan 0,8. Kenapa? Karena downstream. Nah, jadi begini. Bisa dipahami? Tetapi ketika ini transaksinya upstream, misalnya si anak yang jualan ke induk misalnya, baru tahun ini dijual sama induk. Nah, nanti seperti ini, ditaruhnya di dalam. Paham ya? Paham, berarti itu labanya itu nggak boleh dikurangin apa-apa ya Pak? Ya, karena ataupun amortisasi Pak? Ya, menyangkut persamaan matematika soalnya. Ya, setelah saya coba-coba ternyata nggak boleh ditambah-tambahkan. Karena persamaannya jadi berubah. Ya, jadi yang kita ubah hanya yang catatannya P. Ini jadi, saya kembalikan ke sini ya. Jadi 5.000 saja. Oke. Karena terjadi kan tidak ada kan tadi kan. Nah, jadi ini seperti ini. Nah, sekarang coba kita masukkan P sama dengan ini, kita ganti dengan S. Ya, S-nya itu adalah ini. Oke. Maka P akan menjadi sama dengan berapa? 48.000 ditambah 0,8 dikali 43 berapa? 34.400 ya, ditambah dengan tambah ya, tambah 0,16 P ini ya. Maka kalau kita bawa ke sini semua 0,86 P itu sama dengan ini, tambah ini berapa? 782 ya? 82.400. Oke, maka P akan menjadi sama dengan P sama dengan berapa? 98.095. 98.095. 95. Ini ya. 98095. Maka tinggal kita masukkan ke S. Oke. (0,2 P). Jadi sama dengan berapa? S sama dengan 62619. 619. 619. Ini jawabannya akan beda dengan kelas-kelas yang lain ya. Jadi kita asumsinya lempeng. Kelas yang lain kemarin itu saya pakai asumsi. Ya, pakai asumsi. Jadi kalau kalian bandingin, kok kemarin begini, asumsinya beda.
Paham ya? Ini saya mencoba mengerjakan menggunakan asumsi yang ini, yang benar-benar lempeng sesuai itu gitu kan. Oke, jadi S ada sekian, B ada sekian. Nah, berarti kita perlu mencari apa lagi? Investment, income from S. Ih, ngapain ada itunya? Income from S itu kemarin rumusnya apa? Ya, lihat kotak ini ya, berarti 0,8 S dikurangi berapa? 0,2 P. Oke, income from S berarti sama dengan 0,8 S ya. Terus ditambah dengan berapa? 0,2 P. Begini ya. Tetapi dikurangi dengan amortisasi. Oke, bisa ya? Oke, coba kita lihat income from S-nya jadi berapa? Ya, sama dengan 0,8 dikali ini. Ya, 0,8. Aduh, ini belum dikeluarin ya. 98 berapa? 095. Yang ini berapa? 62 619. Benar ya ini ya, 98 ya. Sama dengan, nah biar bisa pakai persamaan matematika. Maka ini akan menjadi sama dengan ini dikali 0,8 enggak S ya. Ini ya berarti ya, ini dikalikan 0,8 dikurung dulu ya. Sebenarnya nggak dikurung nggak apa-apa sih, cuman saya nggak yakin aja. Ditambah ini, dikurang ya, dikurang ini dikalikan 0,2. Oke, ketemunya 34 sekian, tetapi nanti masih kita perlu kurangkan dengan berapa? 5.000. 5.000. Ya, tetapi dikalikan dulu dengan koma berapa? 8. Ya. Jadi 4.000 doang yang dikurangkan, nggak 5.000-5.000-nya. Kan jatah kita aja. Oke ya, income from S sama dengan ini, 26 sekian. Mohon izin Pak, untuk yang simbol di rumus income from S-nya masih ditambah Pak. 0,8 S plus 0,2 P itu. Mana? Oh, astagfirullah. Ini dikurang ya? Iya. Tapi yang di sini tadi udah dikurang ya? Yang sini tadi udah dikurang kan? Oke. Atau income from S itu bisa dicari menggunakan income from S itu kan sama dengan juga rumusnya kan ada dua kemarin kan? Itu CI consolidated income dikurangi dengan separate income. Kan separate income-nya P. Masih ingat nggak? Ya, Pak. Iya Pak. Oke, CI-nya berapa? CI-nya 0,8 P kan? 0,8 P ya kan? Dikurangi separatenya berapa tadi? Separatenya 22.000 Pak. mana? 52 ya? Dikurangi 52.000. Bener nggak? Kalau nggak bener berarti salah. Ini cek yang lain. Ini rumus yang lain ya. Itu akan jadi sama dengan 0,8 dikali P, ya kan? P dikurangi berapa? 52.000. 2.000.
kurang ditutup. Tapi sama aja sih. Ini kurungnya di situ atau enggak kan? Nah, sama ya. Berarti kita ngitungnya udah benar. Lebih gampang mana nyari rumusnya? Ini apa ini? Kalau ini kan harus ingat amortisasi dan sebagainya ya. Kalau ini nggak usah diingat juga nggak apa-apa. Karena kenapa sudah dimasukkan ke rumus ini, jadi tinggal recall aja ilmunya, nilainya. Oke, nah sekarang kemarin kayaknya saya lupa menjelaskan, mohon maaf. Jadi ketika sebentar, saya tiba-tiba merasa sangat kedinginan. Ya, jadi ketika nggak keluar sebentar ya. Bisa nggak coba? Nah, kemarin saya lupa menjelaskan ya. Jadi ketika kita menggunakan pendekatan pendekatan apa ini namanya? Konvensional, ya, maka kepemilikan sama anak ini ketika anak membeli saham itu akan dianggap sebagai constructive retirement, ya. Jadi nanti di buku besar kita di jurnal metode equity-nya, ketika si anak itu membeli sahamnya si induk, maka si induk itu akan menjurnal ini seperti ini. Ya, dia akan menghapuskan capital stock-nya, dan juga ada sedikit saldo returning sisanya. Oke. Pada investment in S sebesar nilai investasi anaknya. Jadi di kasus ini ketika anak itu membeli si induk seharga 100.000, si induk akan menjurnal ini 100.000. Yang di debit nggak tahu. Nah, yang di debit tahu dong, harusnya dong. Coba lihat si induk itu sahamnya berapa? Sudah 80.000. Menang sahamnya mana? Di Common stock itu Pak. di ekuitas. Ekuitas common stock-nya 80.000 ya. Ini yang dibeli berapa masalahnya? Pada 2 Januari memiliki P dengan harga 100.000 ketika P sama dengan nilai wajarnya. Berarti ya memang 100.000 ya. Berarti berapa lembarnya nggak dikasih tahu ya? 20% ya, 20%. Berarti ini yang kita itu common stock-nya dikurangi 20%. 20% dari 80.000 ada berapa? 16. Berapa? 16.000. 16.000. Sama dengan dikasih rumah saja ya. 20% dikali berapa tadi? 80.000 ya, 80.000, maka nah ya dia akan jurnal 16.000 ya. Nah, terus kemudian ada struktur modal yang lain nggak ada kan, cuman ini berarti nanti akan mengurangi return earning sejumlah berapa dia, ini dikurang 84. Ini nanti ada di buku induk. Oke? Halo. Kemarin saya jelaskan belum ini. Jadi di buku besar kita akan menjurnal seperti ini. Halo teman-teman, sudah saya jelaskan belum?
Belum. Ya, maaf ya, saya kelupaan. Saya kan kemarin bacanya slide-nya itu BIMS. Ternyata di slide-nya BIMS dia tidak dijelaskan. Maaf. Ada kesalahan dari saya. Maka nanti ketika kita mencari saldo investment in S pada tanggal 31 Desember 2000 berapa? 2000 berapa? 2020 nanti itu akan menjadi ya saldo awal. Saldo awalnya ada berapa? 180 ditambah dengan income from S ya, income from S ada berapa? Ini tadi sudah kita hitung. Iya, kok itu? Ini income from S-nya sekian, terus dikurangi dengan dividen. Ya, dividennya ada berapa? Halo? 16.000, Pak. Berapa? 16.000. 16.000. Lagi yang ngurangin enggak? Nah, pas kita bagi dividen ke anak, di buku besar kita kan akan menjurnal gimana? Coba ini pas bagi dividen nih. Dividen yang kita bagi berapa sih? 20.000 ya? Ya, kita itu akan menjurnal pas bagi dividen ya, kita akan menjurnal dividen pada apa? Cash. Jumlahnya berapa? 20.000. 20.000. Tapi ternyata sebagian itu dikasih ke anak. Paham ya? Yang dikasih ke anak berapa? 20%. Nah, pas kita kasih ke anak di metode ini, metode apa ini namanya? Nah, kita itu akan menjurnal investment in S, di debit, kreditnya apa? Dividen. Nah, dividennya kita kurang 4.000. Kalau ini kemarin sudah saya jelaskan. Kalau ini kemarin sudah saya jelaskan. Oke, maka nanti kita akan kurangi lagi dengan ini pertama dividen S, terus berikutnya ada dividen yang P ke anak ya, P ke S berapa? Nambah mengurang berarti, nambah saldo mengurang. Nambah 104.000. Oke, nanti akan dikurangi lagi dengan konstruktif retirement. Ya, minus berapa? Minus 100. Nah, saldo akhirnya itu akan menjadi 94476. Ya, jadi yang ditaruh di sini investment in S, mana sih ya Allah? Nah, ini berapa tadi? 94476. Gimana? Sudah mulai sangat pusing? Ini saya luas kalian loh, baru lancar loh. Biasanya mikir tadi lama, gimana jadi gimana ini? Homina. Oh, izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Itu berarti yang jurnal CSRE ke investment in S itu nanti berbeda sama jurnal eliminasi ya, Pak? Ini buku besar. Ya. Oke, kita terusin aja ya. Jadi di buku besar nanti kita akan menjurnal apa saja. Ini konsumsi retirement, ini bagi dividen ke anak. Oke, terus ada apa lagi? Nerima dividen dari anak, jurnalnya apa? Dan cash pada berapa? 16.000. Kan kebiasaan mikir yang susah loh, mikir yang gampang jadi pusing. Nah, terus berikutnya ada investment in S pada income from S. Sebesar apa? Sebesar ini yang kita hitung 26.
Nah, ini buku besarnya ini sama pas beli ya. Sama pas beli. Nggak usah saya tulis ya pas beli ya. Jurnal pas pembelian. Oke ya, ini jurnal buku besarnya. Maka saldonya akan menjadi ini. Oke, bisa dipahami? Nah, kita tinggal membuat jurnal eliminasi. Mari kita mengeliminasi yang pertama. Kita eliminasi apa? Lokal. Apa? Income from S. Terus kemudian ada dividend income yang punya S, ya kan? Terus ini kan nanti akan ditutup mengurangi investment in S kan? Masih ingat nggak? Ini Iya, Pak. ya, dijadiin satu ya, income from S, dividend income, terus dividend S sama apa? Investment in Investment. income from-nya ada berapa? Sama dengan ini. Income-nya ada berapa? 4.000 ya? 4.000. Ya kan, dividen income-nya S ada 4.000 kan? Iya, Pak. Nah, dividen yang kita terima dari S ada berapa? 16.000. 16.000. Nah, ini akan menjadi sama dengan ini tambah ini. Nah, terus yang kedua apa? Menghapus investment ya. Investment kebalik S ada apa? Investment in P 100.000. Oke, apalagi? Nomor 3, common stock, return earning, and investment in S. Ya kan? Investment in S pada apa? NCI. Ayo. NCI. Sebentar. Bentar ya teman-teman ya. Kedinginan. AC di kantor dingin sekali, soalnya lagi mendung. Oke, kembali lagi ke sini. Ada berapa ini? 50 ya? 50. 150. Oke, terus berapa? 25.000. 25.000. Investment in S? 180. Tadi kan awalnya kan ada ini, ya kan? Terus, ya kan? Di neraca kan muncul ini, terus kemudian nanti akan dikurangi dengan ini, tapi ditambah dengan ini. Nah, akan menjadi 180. Oke, ini sisanya berapa? 45. 45. 45. Benar nggak? Ya. Pak izin Pak bertanya. Ya. Pak itu yang kalau yang nomor 2 itu semisal investment in S-nya diganti treasury share gitu boleh apa enggak ya Pak? Itu yang metode treasury. Jadi kita nggak ngitung aneh-aneh begini. Ya boleh, kenapa enggak? Tapi dari awal kerjanya nggak kayak begini. Sebenarnya juga beda kan? Oh iya. Berarti itu ya Pak, sama aja maksudnya tuh semisal ada
investment INS itu sama aja bisa diganti treasury share jika dia emang ngitung ada hitung-hitungannya ada treasury share-nya gitu. Ya. Kalau dia memilih metode treasury. Di sini kan tidak dijelaskan dia memilih metode apa. Nah, saya memilih metode yang susah. Pak Abi mohon izin Pak. Ya. Terkait penghitungan nomor 3 Pak, itu yang investment INS tadi kan Pak Habibie menghitung dari yang penghitungan investment di Desember yang di atas itu tadi, terus dikurang dan ditambah gitu ya Pak. Nah kami sudah dibiasain dengan cara yang ini Pak, CSRE paten ditambahkan terus dikali 80%. Apa itu sebenarnya boleh, apa harus pakai yang penghitungan tadi Pak? Coba sama enggak? 225 kalikan 0,8. Sama enggak? Sama, Pak. Hah? Sama Pak. Sama. Ya udah. Terus Pak. masalahnya di mana? Ya, memang angka ini bisa diperoleh dari berbagai macam sumber ya. Oke, terus yang keempat amortisasi paten. Jurnalnya apa? Expense, entah expense-nya apa ya? Expense pada paten 5.000. Terus berikutnya yang kelima kita menghitung apa? NCI expense. NCI expense ada sejarah lah biar bisa dilihat. NCI expense, dividend, NCI expense-nya tadi udah dihitung belum berapa? Belum ya? Belum hitung kita ya? Belum, Pak. NCI expense sama dengan apa tadi? 0,2 ya kan? Nah tetapi S-nya jangan lupa ya, jangan lupa dikurangi dulu dengan 0,2 S begini ya kan, terus nanti dikurangi dengan amortisasi ya begini, maka nanti dia akan menjadi sama dengan 0,2 dikali berapa S-nya ini ya, 0,2 dikali ini, terus kemudian nanti dikurangi dengan berapa amortisasinya si NCI 11.524 sama dengan ini, dividennya 4.000, maka yang ini sama dengan ini dikurang. Oke, selesai. Cuman buat nyari gini doang, kita melalui kerepotan serumit itu. Aduh, rumit kayak Jisun. Jisun siapa? Jungsu siapa? Korea rumit itu loh. Jadi nggak lucu. Hansol ya Allah, Hansol. Jauh banget. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu yang realize profit dari tanahnya nggak di jurnal, Pak, eliminasi? Tadi kan kita sudah bahas di awal sekali. Mana, Pak? Ya. Oh, Jadi jelaskan yang ke itu, Pak, yang P itu. kenapa? Yang realize profitnya dari tanah itu. Kenapa? Nggak dibuat jurnalnya itu, Pak. Lah, ya, tadi sudah kita bahas. Logiknya begini ya. Ini kan jadi di tahun ini si P ini perhatikan. Di soalnya kan disebutkan di tahun ini Januari 2002 di mana yang jual tanah tersebut awalnya diperoleh dari P dengan harga ini. P memperoleh tanah awalnya harga 2.000. Ini kita asumsinya tahun kapan? Tahun lalu apa tahun ini? Nggak ada keterangan. Asumsikan saja tahun ini, misalnya seperti itu. Kalau di kelas lain saya asumsikan tahun lalu, jadinya lebih rumit. Ya, ini kita asumsikan tahun ini, nggak ada keterangannya ya. Jadi si P itu jual ke S tahun ini, dia awalnya 2.000, ya kan? Terus dapat laba berapa? 4. Dapat jualnya 4.000, dapat gain berapa? 2.
2.000. Terus si S jual keluar 7.000, dapat gain berapa? 3.000. Maka nanti di laporan ini di sini akan ada gain on sale of land ada berapa? 2.000 di B. Yang di S ada berapa? 3.000. Sudah belum? Oh, sudah Pak. Nah, perlu ada jurnal eliminasi atau jurnal di penyesuaian pendapatan belum? Nggak perlu di namanya di jurnal metode equity-nya kan juga tidak perlu. Ya boleh sih kamu tulis, tapi kan jadi balance kerja dua kali, pertama unrealized, yang kedua realized gitu. Nah, begitu kan? Jadi pas jual gitu itu kan ada unrealized, ya kan? Oh kita berarti investmentnya dikurang 2.000, dapatnya adalah income from 2.000. Tetapi pas dia dijual juga pada tahun itu kita akan membalik jurnalnya lagi kan? Investment in-nya ditambah 2.000, income from-nya tambah 2.000. Dua kali jurnal yang sama, ngapain di jurnal? Paham maksud saya nggak? Paham Pak. Nah ini akan beda seandainya si P ini jual ke S-nya tahun lalu. Dari awal ini tadi kita asumsikan kan di tahun yang sama ya. Jadinya cuma kayak begini. Oke. Ini kayaknya kalian sudah mulai putus asa melihat ini. Aduh. Oh tenang, ini akan menjadi materi yang paling sulit kok. Setelah ini insya Allah lebih mudah. Nah ini sudah mentok susahnya. Ya emang ini yang paling susah menurut saya. Setelah ini insya Allah lebih mudah lagi. Nanti itu ada transaksi mata uang asing, kelihatannya aja keren, padahal gampang. Lihat, wah transaksi mata uang asing susah. Enggak susah itu, gampang kok. Apa mau izin Pak? Ya silakan. Untuk yang tadi transaksi yang konstruktif retirement yang di jurnal buku besar tadi Pak, itu nggak dilakukan eliminasi Pak? Enggak, itu kan buku besar. Yang apa? Izin bertanya Pak. Ya silakan. Yang soal nomor 2 itu kan pakai metode Swisher. Nggak dengar. Kurang jelas suaranya. Soal nomor 2 itu Pak ada metode trial Swisher. Pakai metode trial Swisher kan. Terus ada amortisasi. Jadi kan itu nanti kita masukin dalam tabel metode trial Swisher-nya, metode trial Swisher-nya. Itu nanti amortisasinya dikaliin sama persentase kepemilikan apa enggak Pak? Atau langsung aja gitu? Untuk treasury ya. Jadi kamu ngerjain dengan metode treasury. Gimana sih? Jadi ini kan ya Nyon Sewu ya. Ini kan kita dari awal mengerjakan dengan metode ini ya. Apa namanya? Yang soal nomor 2 maksud saya Pak. Nomor 2 yang Bapak kasih tugasnya. Walah, soal yang lain ya Allah, saya itu semestanya masih di sini. Ya, belum lihat saya soalnya. Dilihat dulu. Kirain nomor 2 ini apa? Nomor 2 investment in treasury. Maaf ya, maaf. Oke, soal nomor 2. Soal nomor 2. Ya, soal nomor 2 kenapa tadi, Tasya? Itu kan untuk ngerjainnya kan pakai tabel itu Pak. Jadi nanti yang amortisasinya itu dikalikan dengan persentase kepemilikan apa enggak itu yang paten. Kalau yang di tabelnya, yang masih tabel bagi-bagi itu ya, ini ada tabel P, S, ya kan, CI, ini ya, maksudnya tabel ini kan? Iya benar ya, tabel ini ya, masih 100%. Nanti kan akan dialokasikan, ketika dialokasikan nanti jadi baru seperti itu. Tabel itu 100% gitu ya Pak? Ya kan, soalnya ini kan proses ini dilakukan sebelum alokasi kan. Nah, tapi khusus untuk paten dan transaksi downstream ya. Iya Pak. Kalau untuk upstream nanti nggak ditaruh di sini, langsung mempengaruhi saldonya P.
Ngomong apa? Udah nggak apa lagi. Oke, bisa dipahami ya. Maksudnya itu kan? Ya. Oke. Kalau begitu kita nanti akan lanjut lagi ke ya udah ya, kita move on dari chapter ini. Sekarang kita akan membahas mengenai pelajaran bab 9, yaitu mengenai transaksi mata uang asing. Tapi sebelumnya kita istirahat dulu sejenak. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Halo, saya kembali. Kita ambil foto dulu ya. Ambil foto dulu. Biar nggak tiba-tiba merinding. Saya di gedung K sendirian, tiba-tiba merinding. Ini pasti karena dingin banget ini ruangannya. Kalian lama nggak ke kampus kan? Kampusnya sepi loh. Saking sepinya tuh banyak ular. Kapan itu tuh sering banget itu cleaning apa namanya? Cleaning service atau satpam itu nemu ular banyak gitu kan. Sampai kampus itu sampai mendatangkan pest control. Biar ularnya tidak semakin merajalela. Wah, yang datang mesti diurun. Nah, bukanlah, orangnya kan sudah meninggal. Oke, 1, 2, 3. Ruang sebelah, apa kabarnya? 1, 2, 3. Kalau senyum santai aja, nggak usah yang terlalu serius. Nggak, maksudnya ini kan cuma buat bukti kelas aja, bukan di posting di Instagram ya, santai aja. Ini nggak diposting di Instagram, tapi diposting di buku besar. Enggak dong, dipostingnya di portal. Yang ada di buku besar. Oke, sebentar ya. Saya misi itu dulu ya, hitung-hitung istirahat ya. Misi portal dulu. Yang belum absen ya, yang kesulitan absen silakan lapor. Nggak usah lapor polisi, lapor saya aja. Putri Nur Pak, kesulitan Pak. Oke, sebentar. Saya refresh dulu.
Wah, banyak sekali yang belum. Afnina, ayo, Nin. Kamu belum. Bisa, Pak. Di Nggak sini bisa. belum. Coba saya centang ya. Ya, Ani, terima kasih, Pak. ada nggak? Anissa. Iya Pak. Nah, Dari ada. tadi portalnya nggak ke loading. Iya, ada kan? Nah, Caroline. Ini saya. Gagal mulu. Ya, ya nggak apa-apa. Bilang aja sama saya, tinggal saya centang. Eka dan Mbak Yanti. Halo? Ya, nggak ada. Eka ada kok, Pak, di ruangan, Pak. Di ruangan. Di Zoom maksudnya. Mana saya tahu di ruangan mana. Fani Puspa. Fani. Iya Pak, hadir. Oke, berikutnya Kalista. Hadir, Pak. Lintang. Hadir Pak. Muhammad Yusril. Hadir Pak. Ini saya ngabsen itu buat buang waktu. Capek gue ngajar. Pusing loh mikir begitu tadi. Ramadan Irawan. Hadir Pak. Rizky Ainul. Hadir Pak. Sandrio. Rensus. Hadir Pak. Tasya. Tasya. Oke, yang nggak saya sebut berarti sudah berhasil absen ya. Oke, hadir semua ya. Saya simpan. Oke, lanjut lagi ke materi. Saya sudah share screen belum sih? Belum ya tadi ya? Belum, Pak. Saya tutup ya tadi ya. Oke, jadi di sini kita akan belajar mengenai transaksi mata uang asing. Tapi untuk yang pertemuan kali ini bonus ya. Ini kita hanya pengantarnya saja, dasar-dasar transaksi mata uang asing. Nanti untuk yang terkait konsolidasi yang menggunakan mata uang asing minggu depan saja. Sekarang bonus dulu lah, nyantai dulu kita. Hitung-hitung puasa minggu pertama lah. Kita memasuki safe mode. Oke, jadi setiap transaksi yang ada nilai ekonominya di dalam sebuah wilayah negara itu tuh harus diukur dengan menggunakan nilai mata uang yang ada di negara tadi. Ya, termasuk di Indonesia. Dan di Indonesia itu semua transaksi itu yang ada di Indonesia itu harus dilakukan dengan menggunakan mata uang Indonesia. Mata uang Indonesia itu apa? Rupiah dong. Dengan mata uang Indonesia. Nah, apabila terjadi transaksi yang melibatkan mata uang Indonesia, misalnya kalian beli di warung Jatim atau anak Sarmili belanja di warungnya Buning, ya itu disebut sebagai transaksi lokal karena transaksinya itu hanya melibatkan mata uang rupiah ya. Jadi kita mata uang fungsionalnya rupiah. Ya, setiap perusahaan di Indonesia kan asumsinya dia mata uangnya pakai rupiah ya. Jadi ketika terjadi transaksi seperti itu, maka dia dianggap sebagai transaksi lokal. Oke, ini yang namanya transaksi lokal. Tapi ngomong-ngomong warung Jatim tutup ya. Kalau Buning alhamdulillah tetap survive. Jadi pelanggannya Buning ya alhamdulillah nanti pas balik lagi ke sini habis lulus gitu kan. Oh, warung Buning masih ada tapi warung Jatimnya entah di mana gitu. Oke, terus berikutnya saya sebagai warga Sarmili melaporkan kondisi lokasi. Nah, berikutnya selain transaksi lokal, bisa jadi kita dalam menjalankan usaha itu ada kebutuhan transaksi yang melibatkan orang di negara lain yang dimana dia menggunakan mata uang yang berbeda dengan mata uang Indonesia. Ya, misalnya kita membeli kalau mahasiswa itu belinya apa ya? Album Pak. Album Pakai dolar Pak. Beli Album K-pop. Album K-pop Pak. Album K-pop. Wow, pantes kan saya nggak ngerti, bukan dunia saya. Satu-satunya orang Korea yang saya kenal cuma Kim Jong Un. Itu pun Koreanya bukan Korea yang sebelah situ. Oh, belinya pakai dolar ya? Itu belinya di situsnya penjualnya atau memang ada
marketplace-nya yang sendiri gitu. Sistemnya group order Pak namanya. Group order seperti itu. Marketplace, Pak. Iya. Marketplace kayak eBay gitu. Saya itu dulu pernah mau beli di luar negeri itu tensioner. Tensioner buat sepeda. Dan makanya dunia kita berbeda. Kalau kalian kan belinya kan album K-pop. Oke, sama itu mungkin beli action figure. Action figure. Terus nanti yang harganya jutaan itu kan. Oke, lanjut ya. Nah, misalnya terjadi transaksi di luar negeri, di mana transaksinya tadi itu harus diselesaikan dengan mata uang asing. Misalnya kita beli dari Korea tadi ya, belinya pakai dolar ya. Wah, ini satu album harganya $100 misalnya. Ini saya nggak tahu loh yang ngarang ya. Nanti, wah kok murah men Pak? Ya emang nggak tahu saya. Misalnya harganya $100 gitu kan. Nah, kan harus disesuaikan dalam mata uang dolar. Paham ya? Nah, karena kita menggunakan mata uang selain mata uang kita, maka itu disebut sebagai transaksi luar negeri atau foreign transaction. Tetapi berbeda apabila tadi misalnya kita beli album tadi, belinya di luar negeri ya. Tetapi orangnya mau dibayar pakai rupiah. Ya udah kamu beli ke saya Rp1.500.000 misalnya seperti itu ya. Nah, maka itu termasuk transaksi luar negeri enggak? Tidak. Paham ya? Karena penyelesaiannya menggunakan mata uang lokal. Jadi ketika sebuah transaksi itu harus diselesaikan dengan mata uang asing, maka dia disebut sebagai transaksi asing. Nah, ini adalah jenis-jenis istilah ya yang ada dalam permata uangan. Pertama hanya mata uang lokal, tadi sudah kita bahas, itu adalah mata uang yang berlaku di dalam sebuah negara. Nah, tetapi ada juga mata uang lokal yang berlaku di banyak negara. Contohnya euro. Euro itu berlaku di 26 negara. Euro atau mata uang apa lagi ya? Dolar. Dolar itu ada banyak negara yang memakai dolar. Misalnya Meksiko gitu kan. Jadi Meksiko itu dia pakai three-pack money ya. Dia pakai 3 jenis mata uang. Salah satunya dolar. Nah, seperti itu. Meksiko terus atau euro tadi ya, eurozone itu negara yang berada di eurozone itu dia mata uangnya sama. Tips buat kalian ya, siapa tahu kalian nanti melancong ke luar negeri, kalau pengen merasakan hidup di Eropa atau jalan-jalan di Eropa, terus kemudian pengen harganya itu murah-murah, jangan pergi ke negara yang eurozone, mahal, serius. Ya, jadi saya itu kerasa banget ya, misalnya dari negara yang sama-sama kalian kurang kenal, misalnya ya, Slovenia, ya. Slovenia itu apa, ya. Itu kan eurozone juga. Itu harga makanan itu mahal. Tetapi ketika saya pindah ke Budapest, Hungaria, itu jadi jauh lebih murah. Jadi di Budapest itu, menurut saya, itu jauh lebih murah daripada Jakarta. Jakarta itu lebih mahal dari Budapest. Atau mungkin ke Ceko. Ceko itu apa ibu kotanya? Praha, di Praha. Ya, itu murah. Dibandingin kalau ke negara-negara yang pakai euro, Austria, Slovakia, itu mahal. Ya padahal negaranya juga terlihat tidak sekaya negara kayak Ceko gitu kan. Tetapi harganya sama karena dia ya itu tadi efek dari mata uangnya ngaruh. Jadi dia itu mata uang negara-negara kaya tapi dipakai di negara miskin. Jatuhnya negara miskinnya jadi kemahalan. Oke, itu tadi jadi ngomong kemana-mana. Mata uang lokal, mata uang asing itu berarti mata uang yang kita pakai yang selain mata uang lokal. Ya, jadi ada Pak, boleh nggak Pak kita mata uang lokalnya itu lebih dari satu? Nggak bisa. Ya, di Indonesia itu cuma satu mata uang lokalnya. Di negara lain ada nggak ya? Untuk negara-negara yang menetapkan lebih dari satu mata uang, ya berarti ya bisa. Paham ya? Cuman untuk praktik akuntansinya tetap ada satu nanti alat ukurnya. Ya, misalnya kalian nanti kerja di perusahaan Meksiko gitu misalnya. Wah, negaranya kan resmi nih menggunakan 3 mata uang. Atau nggak usah jauh-jauh lah di Cina ya. Di Cina itu kan mata uangnya kan ada 2. Ngerti nggak kalian? Ada 2. Cina itu ada 2 mata uang. Ada yuan sama renminbi. Ya, oke. Terus berikutnya ada lagi mata uang fungsional. Istilah mata uang fungsional itu adalah mata uang yang kita pakai ya untuk mengukur setiap transaksi yang ada di perusahaan. Oke, jadi untuk mengukur transaksinya itu
pakai mata uang apa? Nah, itu istilahnya namanya mata uang fungsional. Umumnya yang dipakai ya mata uang lokal, karena dalam sebuah perusahaan kan yang paling banyak terjadi transaksi kan transaksi yang ada di negara tadi kan, yang menggunakan mata uang lokal. Nah, terus berikutnya lagi ada mata uang pelaporan. Itu adalah mata uang yang dipakai untuk membuat laporan keuangan. Beda lagi, ada fungsional untuk transaksi, ada lagi mata uang pelaporan untuk membuat laporan keuangan. Nah, Pak, jadi bisa beda dong Pak? Bisa beda. Contohnya pada Garuda Indonesia. Ya, dia fungsionalnya rupiah, tetapi mata uang pelaporannya pakai dolar. Repot akuntannya. Makanya rugi terus. Garuda mah menumpuk kerugian. Nggak mau kalah sama Garuda ya. Ada sebuah perusahaan yang dia itu sudah menumpuk keuntungan dari tahun 70-an. Tiba-tiba ambrol semua. Habis semua di 1 tahun. Kalian sudah mengenal perusahaannya apa? BUMN yang tiba-tiba ruginya ngalahin semua untung selama puluhan tahun itu? Nggak ngerti. Kalian ini. Konstruksi. Ya, Yang besar itu nggak Pak? Ayo, betul. Ya, konstruksi udah benar itu. Perusahaannya apa ayo? Pas gitu. Nah, WK. Mungkin gara-gara kebanyakan ketawa kali ya WK. Jadinya rugi. Kalau lihat performanya itu menyedihkan. Makanya kan anjlok kalau ada yang main saham gitu ya. Saham-saham konstruksi itu rame-rame. Kalian ngerti nggak penyebabnya apa? Coba kita analisis. Ya, kita analisis. Indonesia kan lagi banyak-banyaknya konstruksi kan? Ya kan? Banyak proyek kan? Menurut kalian Waskita, Adikarya, terus kemudian satu lagi apa itu? BUMN konstruksi lagi itu. Pokoknya itulah gitu kan. Kira-kira banyak proyek nggak? Banyak. Kenapa rugi? Kalau kalian melihat laporan keuangan yang salah satu di Waskita, itu bebannya ada di beban finansial. Beban bunganya kebesaran. Cost of capital-nya kegedean dibandingkan dengan keuntungannya. Ya, ibaratnya gini loh. Misalnya kalian nih habis lulus punya, misalnya saya nggak tahu gajinya berapa ya, kira-kira gajinya 5 juta gitu kan. Misalnya nih saya sekarang. Nah, tetapi terus kemudian kalian membeli sesuatu yang di luar kapasitas kalian, di luar kapasitas ekonomi kalian. Wah, saya beli mobil gitu kan, Ferrari. Cicilannya 15 juta sehari. Misalnya begitu. Kira-kira mampu nggak kalian? Penting nggak? Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Jadi perusahaan-perusahaan tadi itu tuh membangun, ya kan? Karena dia harus memenuhi permintaan pembangunan dan sebagainya. Dananya kan kurang, modalnya kurang. Akhirnya dia beli modal. Tapi ternyata biaya untuk modal tadi lebih besar dibandingkan keuntungannya. Makanya sih begitu. Masih ingat main nanti ya ada istilah cost of capital ya. Jadi apa namanya? Modal itu nggak gratis. Ya, modal itu nggak gratis. Ada biayanya, makanya harus diukur. Aduh, ada nggak diukur gimana sih gitu kan? Heran saya. Makanya saya yang belajar dikit mengenai manajemen keuangan itu tuh suka giling-giling dengan pengambilan keputusan perusahaan-perusahaan tadi. Ya gimana lagi ya, direksinya kan memang nggak profesional ya. Yang duduk itu kan memang bukan orang yang berkecimpung di dunia itu. Itulah salah satu kelemahan BUMN. Ya, saya sih bukan anti BUMN, enggak, saya termasuk orang yang pro BUMN ya. Saya itu memegang yang pasal bumi dan kekayaan itu pasal berapa Undang-Undang Dasar yang dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat itu loh. 33 Pak. 33 ya. Nah, saya itu termasuk orang yang mengimani hal itu. Gitu. Jadi negara itu ya harus memanfaatkan semuanya untuk kepentingan masyarakat. Cuman kan ternyata prakteknya kan mental birokrasi, tetapi disuruh memegang korporasi, ya jadinya kayak begini. Nggak nyari untung. Nyari untungnya bukan untuk nyari untung perusahaan jatuhnya, tetapi nyari untung untuk dirinya sendiri. Ya sudahlah. Mana direkam lagi nanti ada yang itu. Ini autokritik kita kepada BUMN ya. Nggak apa-apa dong, masa nggak boleh ngeritik.
Tapi jangan dipublish ya, kasihan ya, anak saya masih kecil-kecil loh. Ntar kalau saya kenapa-kenapa, tiba-tiba ada kang bakso gitu. Abang tukang bakso bawa apa? Walkie-talkie. Kijang satu ganti. Oke, berikutnya tadi mata uang lokal ya. Contohnya begini. Buat selingan. Tapi yang saya kaget teman-teman, kalian nggak tahu informasi seperti ini loh. Kok nggak tahu nih? Kalian kan orang-orang yang bergelut di dunia finance, akuntansi. Isu-isu apa sih di akuntansi gitu kan? Tahu kok Pak, tahu. Iya kan 1-2, kebanyakan nggak tahu. Ada yang tahu, itu yang saya kaget. Padahal kalau saya ya memperoleh informasi kayak begitu tuh bukan dengan saya yang niat serius membaca, enggak. Mungkin gara-gara dari algoritma yang sering saya lihat di Instagram ya. Serius, saya tuh kayak orang gosip. Taunya berita kayak gitu tuh di Instagram. Saya tuh udah jarang lagi buka berita. Yang berita bukannya malah Instagram pas lihat explore itu loh. Ya malah tahu informasi seperti itu. Jadinya, ya alhamdulillah tetap ke-update ya. Nah, tapi kan ya itu tadi ya, kalian kan orang yang berkecimpung di dunia akuntansi, dunia keuangan. Ayolah, mari kita terjun. Jangan belajar doang. Ya itu kan enak, cuman komentar doang. Masa komentar aja nggak boleh ya kan? Oke, itu ya contoh transaksi mata uang lokal. Misalnya ada dia orang Jakarta, namanya Sidul. Dia membeli laptop harganya 20 juta. Wow, mahal sekali ya. Laptop apa ini? Mac ya? Mac itu harganya 20, ada nggak sih? Lebih Pak, kalau yang baru. Bisa lebih ya. Saya punyanya Mac cuman MacD ya. Lumayan kan, 35.000 dapat hadiah, dapat mainan. Dapat minum lagi. MacD, tapi lebih murah Mbak Ning sih. Kuning deh. Sama warung Jati, tapi nggak dapat mainan. Dia membeli laptop harganya 20 juta, belinya di Jakarta juga, di Glodok. Misalnya di Glodok, ini harganya 20. Maka karena transaksinya itu seharga rupiah, itu disebut sebagai transaksi apa? Lokal, mata uang lokal. Nah sebaliknya, ada seorang pedagang di Glodok itu dia maunya pakai dolar, biar kalau ada rugi selisih kurs itu saya nggak mikir gitu kan. Kalian pernah nggak mencoba beli laptop di Glodok gitu kan? Ada yang kayak begitu, dia tiap hari itu harganya diupdate pakai dolar. Oh dolar sekarang berapa? Harganya juga kayak begitu. Ya, misalnya seperti itu. Nah, saya transaksi dengan orang tadi. Nah, dia harganya nggak pakai rupiah tapi pakai dolar. Di toko saya, ya kan karena apa namanya turnovernya kenceng, sering impor. Jadi saya pakai dolar Pak di sini. Harga laptop Bapak tadi harganya 1.333 gitu kan. Nah, maka kalau ada transaksi yang harus kita selesaikan dengan mata uang asing ini tadi ya, pertama transaksi tadi disebut sebagai transaksi mata uang asing ya, karena kita harus bayar dengan melibatkan dolar. Minimal ngukurnya pakai dolar ya. Nah, akan ada dua cara bagi saya untuk bisa menyelesaikan transaksi ini. Pertama, saya akan mencari agen penukaran uang ya kan, atau money changer ya, atau ke bank. Jadi bank itu ada yang bisa buat nuker uang. Tadi tidak semua cabang ya. Berarti kalian kalau mau nuker dolar, mau nuker euro dari ke rupiah maupun ke rupiah, itu cari nanti di banknya. Bank Mandiri yang sebelah mana sih yang bisa dolar gitu kan. Dulu saya pernah nuker itu di Bank Mandiri yang di dekatnya Pasar Santa. Ngerti Pasar Santa nggak? Dekat Blok M situ loh, Melawai, Blok M itu Pasar Santa, itu Bank Mandirinya bisa nuker dolar. Kebetulan dulu dolar saya banyak. Dolarnya banyak. Nah, terus kemudian ya, dia nuker dulu, dia membeli dolar istilahnya. Kita membeli dolar, terus kemudian kita bawa ke tukangnya, ke tukang jualan tadi, sejumlah 1.333 dolar. Itu cara pertama. Atau cara yang kedua, kita cukup bayar rupiah ke orang yang jual, kalau orangnya mau, paham ya? Jadi ini, Pak saya nggak punya dolar, saya punyanya rupiah. Oh ya sudah, kamu bayar ke saya sejumlah harga dolarnya tadi dikalikan kurs sekarang. Kursnya sekarang 15.000. Nanti kasih saya 20 juta seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi ada dua cara untuk menyelesaikan transaksi dalam mata uang asing. Diselesaikan dengan mata uang asing
atau diselesaikan dengan mata uang lokal kalau ada opsi itu ya. Berikutnya ada juga transaksi itu utang piutang dalam mata uang asing. Misalnya ada bank yang ada di Jakarta, dia ngasih utangan kepada debitur yang bertinggal di Singapura sebanyak $1 juta Singapura. Nah, $1 juta Singapura. Maka dia akan memberikan utangan kepada Pak tadi. Ya, dia akan memiliki piutang sejumlah $1 juta. Nah, tetapi apakah kita mencatatnya menjadi $1 juta? Kan tidak, harus kita ubah menjadi mata uang fungsional kita. Kebetulan di perusahaan ini mata uang fungsionalnya adalah rupiah. Jadi transaksi yang sejumlah $1 juta tadi itu harus diubah menjadi mata uang rupiah dengan menggunakan kurs saat terjadinya transaksi. Ya, saat terjadinya transaksi itu kursnya adalah 11.400. Maka si Bank Dharma, ya kan, si bank ini perusahaan tadi, dia akan mencatat memiliki piutang dengan jumlah berapa? 11.400.000 atau jumlah itu ekuivalen dengan $1 juta. Bisa dipahami? Oke. Ini masih dasar-dasar dulu. Tenang. Pak, kok gampang, Pak? Ya, emang gampang. Yang ribetnya nanti dulu. Oke. Terkait kurs ada beberapa istilah yang perlu kalian pahami dan apalin ya, orang simpel doang. Ada yang namanya spot rate. Spot rate itu adalah kurs pada saat waktu tertentu, pada saat transaksi terjadi tepatnya. Kalau kita ngomongin sebuah transaksi, misalnya Pak ini ngasih utang nih, pada saat utang itu kursnya berapa? Nah, itu istilahnya spot rate. Pada saat ngasih utang kita ini tadi, spot rate-nya sekarang berapa sih gitu kan? Jadi pahami ya? Jadi rate pada saat terjadinya transaksi. Ada lagi yang berikutnya, istilah itu kurs tanggal neraca. Ya, yaitu adalah kurs yang kita pakai untuk melaporkan laporan keuangan kita. Ya, jadi ketika kita memiliki sebuah aset yang denominasinya itu dalam mata uang asing, itu pada saat tanggal neraca, ketika saat kita menyajikan laporan posisi keuangan, itu kan nilainya harus kita ubah menjadi rupiah. Paham ya? Rupiahnya itu pakai kurs yang kapan? Pakai kurs tanggal neraca, bukan kurs pada saat kita dapat transaksinya ini tadi. Jadi pahami ya? Ya, jadi harus disesuaikan lagi. Nanti akan memerlukan adanya penyesuaian. Berikutnya ada lagi kurs historis. Nah, seperti ini tadi ya. Misalnya dulu di transaksi ini, ya, saya memiliki kurs itu kan spotnya pada saat transaksi berapa? 11.400. Nah, sekarang saya mau melunasi, orangnya mau melunasi. Kursnya saat ini 11.500. Wah, 11.500 itu kita untung nggak ya gitu kan? Oh, kita lihat aja kurs pada saat dulu bertransaksi. Kursnya berapa? Oh, kursnya 11.400. Nah, kurs zaman dulu pada saat kita melakukan transaksi istilahnya apa? Historical rate, kurs historis. Contoh misalnya kurs historis itu ya, misalnya oh kita dulu pernah beli mesin dari Korea. Harganya 1 miliar won misalnya. Nah, historisnya berapa dulu? Oh, itulah yang kita pakai dalam laporan keuangan. Karena kan kalau gedung kan pakai kos kan? Mesin kan pakai kos kan? Ya, masih ingat nggak? Nah. Oke, bisa dipahami? Ada istilah spot rate, kurs tanggal neraca, sama kurs historis. Aduh, lapar sih enggak, ngantuk. Aduh, ngantuk. Kalian lapar apa ngantuk? Atau dua-duanya? Oke, berikutnya bagaimanakah perlakuan akuntansi terhadap adanya transaksi mata uang asing? Ya, yang pertama itu ketika sebuah perusahaan itu menetapkan mulai ada transaksi dengan mata uang asing, perusahaan itu harus menetapkan mata uang fungsional dia itu apa. Sekaligus juga menetapkan mata uang pelaporan. Oke. Nah, termasuk di Indonesia, orang di Indonesia itu hanya boleh menggunakan mata uang rupiah. Paham ya? Nah, tetapi ada beberapa perusahaan di mana dia itu diizinkan dengan menggunakan mata uang lain, tapi ada syaratnya. Syaratnya dia harus izin ke Menteri Keuangan. Ya, jadi boleh pakai US, pakai Euro itu nggak apa-apa, tapi izin dulu ke Menteri Keuangan. Oke. Nah, setiap aset
yang ada di neraca atau setiap transaksi pendapatan atau beban itu harus diukur dengan menggunakan mata uang fungsional. Pak tiba-tiba cegukan. Saya takut apa ini ya? Minum dulu Pak kalau cegukan. Jangan, mending cegukan. Mending cegukan dong. Atau dikagetkan. Tolong saya dikagetkan. Jangan dong. Oke, ya nanti harus diukur dengan menggunakan mata uang fungsional. Ya, jadi seperti tadi ya kita beli barang nih harganya $1.000.000. Ya itu harus dilaporkan nanti dengan mata uang rupiah, mata uang fungsional kita. Oke, pakai nilai apa? Pakai spot rate. Oke. Jadi pada saat transaksi, pada saat menjurnal kita itu pakai apa? Spot rate. Ya, pada saat transaksinya tadi. Oke. Tetapi pada saat kita melaporkan laporan keuangan, nanti kita akan menggunakan kurs tanggal neraca. Jadi pada saat transaksi pakai spot rate, pada saat neraca pakai kursus tanggal neraca. Sebentar ya, ada adzan. Kita rehat dulu sejenak, rehat dulu dari tadi. Oke, kembali lagi. Ya, jadi ini sedikit resume dari transaksi-transaksi tadi. Ya, misalnya ada PTA, dia mata uang lokalnya rupiah, mata uang fungsionalnya rupiah. Nah, maka bila ada transaksi dalam mata uang rupiah, maka itu disebut oleh transaksi lokal. Nah, kalau dia ada transaksi dengan US dollar, maka itu disebut transaksi mata uang asing. Berikutnya pada PTB, ya pada PTB, apabila dia mata uang lokalnya rupiah, tetapi PTB menetapkan untuk menggunakan euro sebagai mata uang fungsionalnya, maka ketika ada transaksi dalam mata uang rupiah, dia itu akan dianggap sebagai transaksi mata uang asing. Sama apabila dia itu juga ada transaksi dalam mata uang US dollar, berarti itu juga dianggap mata uang asing. Tetapi kalau ada transaksi mata uangnya itu euro, nah itu tidak dianggap sebagai mata uang lokal, tetapi dia hanya dianggap sebagai bukan transaksi mata uang asing. Nggak lokal, kenapa? Karena lokalnya rupiah. Oke, berikutnya contoh akuntansi untuk transaksi mata uang asing yang utang piutang. Ini yang utang dulu. Ini perusahaan B itu mengimpor mobil CPU. Mobil CPU itu apa ya? Ada yang ngerti mobil-mobilan nggak kalian? Istilah permobilan nggak? CPU itu apa? Completely built up. Apa? Artinya tuh kayak ini tuh dibuatnya di negara lain gitu, Pak. Oh. Itulah ya, pokoknya mobil impor gitu ya.
Nah, harganya 500.000 USD. Nah, pada saat itu spot rate-nya adalah 15.000 USD. Dia ngutangnya tanggal berapa? 15 Desember belinya. Jatuh temponya dia harus bayar tanggal 14 Januari. Nah, si B ini mata uang fungsionalnya adalah rupiah yang juga sekaligus mata uang fungsional. Maka pada saat terjadi transaksi pembelian, kita akan menjurnal account payable di kredit, debitnya purchase ya atau inventory, itu akan kita hitung menggunakan, kan harus kita ubah menjadi rupiah kan. Transaksinya ini tadi sekian pakai dolar, transaksi mata uang asing. Nah, ini harus kita konversi ke rupiah pakai spot rate. Oke, spot rate-nya adalah ada 15.000, maka 15.000 kali 500 kita akan menjurnal sebanyak 7.500.000.000. Oke, jadi purchase account payable 7 miliar. Gampang kan? Emang gampang, serius. Jangan nyari susahnya, emang gampang sekarang. Terus berikutnya, nah kewajiban kita tadi ketika kita memiliki sebuah aset, liabilitas atau beban, ya kok dia dicatat dalam mata uang asing, maka pada saat kita menyusun neraca, dia harus kita ubah menjadi dolar pertama. Yang kedua, dolarnya itu pakai kurs kapan? Pada saat kurs tanggal neraca. Paham ya? Jadi ketika ada utang nih, ada utang dalam mata uang asing ya ceritanya ya. Nah, terus kok sudah akhir periode, maka kita harus membuat penyesuaian terkait perubahan harga dolarnya. Oke. Tadi harga dolarnya berapa? 15.000, sekarang 15.200, berubah dong. Total utang saya, ya total utang Pak ini, dulu saldonya berapa? 7.600 kan? 500 dikali berapa? 15.000. Nah, sekarang kita harus kalikan 500.000 dikalikan berapa? 15.200. Ketemunya berapa? 7.600.000. Maka nilai utang kita itu harus kita laporkan di neraca berapa? 7.600.000. Sementara yang ada di buku besar berapa? 7.500.000. Maka harus kita sesuaikan berapa? 100. Kita akan menjurnal exchange loss di debit. Yang kredit adalah accounts payable. Besarnya berapa? 100 juta. Exchange loss nanti akan kita laporkan di mana? Dia hanya akan dilaporkan ke laporan laba rugi biasa ya, bukan OJI ya. Jadi nanti masuk ke other expense atau other income. Bisa? Gampang ya? Nah, bagaimana pada saat pembayaran? Oh, ternyata kursnya naik lagi menjadi 15.300. Oke. Maka nanti kita akan menyerahkan kas ya. Yang kita serahkan kan kalau kita rupiahkan pasti akan senilai 15.300 dikali berapa? 500.000. Maka kas yang kita serahkan itu akan sejumlah berapa? 7.650.000. Paham ya? Jadi kita akan masuk kas sejumlah kurs pada saat tanggal transaksi tadi. Nah, tetapi jumlah piutang kita saldonya tadi hanya berapa? 7.600.000 yang sudah disesuaikan. Paham ya? Maka utangnya akan kita debit 7.600.000 ya. Maka kita punya utang 76, tetapi kok bayarnya 7650, maka kita akan ada kerugian. Kita akan mencatat lagi ada exchange loss sebesar berapa? 50 juta. Oke, gampang ya? Gampang, ini cuma 2 transaksi, gampang-gampang pula. Habis tadi ngitung yang aneh-aneh, kok sekarang gini doang? Ya, gini doang. Oke, bisa dipahami ya? Halo? Oke, berikutnya untuk yang piutang, misalnya PT Rotan Indah dia jual furniture ke Inggris, nilai penjualannya ini jualnya di bulan November ya, nilai penjualannya adalah 3 juta pound. Spot rate-nya pada saat penjualan 19.500, maka Pak ya, terus jatuh temponya tanggal 30 Januari 2020 ya. Jadi pada saat penjualan ini dia akan mengakui adanya piutang sejumlah berapa? 3 juta dikalikan berapa? 19.500. Jadi kita akan menjurnal account receivable pada sales sebesar 58.500.000. Ya, sama seperti tadi ketika tanggal pelaporan neraca, kita harus menyesuaikan saldo piutang kita. Oh, sekarang kursnya menjadi 19.200. Maka total piutang kita sekarang menjadi berapa? 57.600.
Jadi kita harus melaporkan piutang sebesar 576.100. Itu dari 3 juta dikali 19.200 ya. Sementara tadi di buku besar saldo piutang kita ada berapa? 58.500. Harus kita sesuaikan menjadi 576.100. Jadi harus kita kurang 900. Jadi kita akan menjurnal account receivable kita kredit karena dikurang 900 ya. Yang kita dapat adalah exchange loss. Akunnya sama. Oke. Nah, berikutnya ketika pelunasan, ternyata kursnya naik lagi. Kita menerima pelunasan nih. Pada saat itu kursnya 19.450. Maka kalau 3 juta euro itu 3 juta pound itu kita rupiahkan, ya kita akan menerima 19.450 dikali 3 juta ya, akan ketemu berapa? 58.350. Maka nilai rupiahnya itu akan kita terima berapa? Kita akan menjual cash 58.350. Sementara saldo utang kita tadi terakhir berapa dari penyesuaian? 576.100. Maka kita akan mengakui adanya gain di sini karena cash yang kita terima lebih besar daripada piutangnya. Gampang ya? Nah, sudah, karena ini sudah selesai, gampang. Habis ini kita masuk ke sesi latihan. Oke? Ada yang ditanyakan? Pak, mau nanya, Pak. Ya, silakan. Yang account payable tadi, yang pas pembayaran kenapa dia exchange loss, nggak exchange gain, Pak? Ya, dia loss kenapa? Karena kita itu menyerahkan utang kita, menyerahkan uang jumlah berapa pada saat bayar tadi? Jumlah kurs hari itu ya, 500.000 dikalikan 15.300. Cash yang kita serahkan berapa? 7.650. Padahal saldo utang kita berapa? Dari penyesuaian tadi 7.600.000. Kita 7.600.000. Kita punya utang 7.600.000, tetapi kita bayar 7.650.000. Untung apa rugi? Rugi ya? Nah, Rugi, Pak. logiknya seperti itu. Oke? Ada yang ditanyakan lagi? Boleh nanya nggak, Pak? Ya, silakan. Tapi tentang bukan ini sih, Pak, bukan konsep akuntansinya sih, Pak. Nah, gimana? Sama tahu saya belajar. Mau nanya, konsep mata uang, Pak, sebenarnya. Maksudnya kenapa negara itu ada yang 2 mata uang gitu ya, Pak, mengakui ya, kayak Cina gitu lah, Pak. Kalau lokal pakai renminbi, kalau luar pakai yuan gitu, maksudnya nanti mereka implikasinya ke akuntansinya itu gimana? Maksudnya kenapa ada 2 gitu ya, Pak? Itu sih sebenarnya. Ya, intinya mereka mau memiliki kalau masalahnya beda ya. Ini antara Cina sama Meksiko, itu beda motivasinya. Ya, kalau Cina motivasinya ke ekspansi. Dia tuh mau menyaingi dolar. Ya, dolar kan bukan satu-satunya, itu mata uang yang terbesar kan. Nah, Cina itu punya ambisi ya untuk menggunakan saya nggak mau dong pakai dolar. Bagaimana kalau kita memperkenalkan mata uang baru yang namanya renminbi yang digunakan di seluruh dunia juga. Nah, itu untuk Cina. Paham ya? Jadi Cina itu motivasinya itu. Tetapi nanti di negara yang lain mungkin motivasinya lain. Jadi kayak Meksiko, itu motivasinya adalah untuk menjaga kestabilan nilai mata uang mereka. Jadi nilai mata uangnya kalau Indonesia kan floating, kalau di sana pakai fix. Jadi nilainya Meksiko itu mata uangnya apa? Peso ya? Kok peso? Meksiko itu apa? Lupa ya. Pokoknya itu dia tuh nilainya dikunci dengan dolar. Paham ya? Jadi karena ada dolar juga di negara itu, maka nilainya itu ya akan setara terus di sana. Ya, misalnya $1 itu berapa peso gitu kan? Ya dia selalu segitu. Ya, dia dikunci. Motivasinya itu untuk menstabilkan mata uang. Stabil nggak? Stabil. Jadi stabil nilainya. Cuman jangan lupa kebijakan pemerintah itu tuh menyangkut ada 2 kebijakan ya, ada kebijakan fiskal sama kebijakan moneter. Kalau dia nilai mata uangnya sudah dilekatkan ke mata uang tertentu, bisa nggak ngambil kebijakan moneter? Nggak bisa. Jadi memang ada kekurangannya. Ya kayak di Meksiko itu dia stabil nilai mata uang misalnya, nilainya doang yang stabil. Tapi misalnya dia butuh menstimulasi ekonomi dengan kebijakan moneter, ya jadi nggak bisa.
Sama kayak negara-negara yang pakai Eurozone itu loh. Bisa nggak mereka menstimulus negaranya mereka dengan kebijakan moneter? Nggak ngaruh, nggak bisa. Cuma stabil, itu adalah pilihan, milih stabil atau milih fleksibel, nah, seperti itu. Nah, jadi itu tadi ya, tidak negara itu memang beda-beda motivasinya. Kalau umumnya, kenapa kok dia memilih lebih dari satu mata uang? Umumnya itu untuk stabilitas moneter, secara umum begitu. Tetapi ada juga negara-negara yang luar biasa, ya kan? Motivasinya nggak biasa, kayak Cina itu tadi. Ya dia itu memang untuk menyaingi itu tadi, menyaingi dolar. Oke. Kebetulan saya paham. Untung kamu nanya yang saya bisa. Siap, Pak, siap. Ya berarti mungkin untuk meminimalisir itu Pak ya, exchange loss gitu-gitu kan maksudnya gede juga ya Pak kalau misalnya penurunan harganya atau pelemahan mata uangnya tiba-tiba gede kan kasihan juga untuk perusahaan eksportir apa gimana gitu ya Pak. Mungkin ke sana kali ya. Salah satunya itu. Jadi kalau misalnya kita transaksi misalnya nih menggunakan dolar kayak gitu, kalau dolarnya nggak stabil dibandingkan mata uang kita, ya nanti ada itu kemungkinan loss. Dan tapi yang lebih penting ternyata itu bukan loss-nya. Ya, lebih penting adalah stabilitasnya. Bisa nggak kenaikan atau penurunan itu diprediksi nilainya berapa? Itu bagi para pelaku ekonomi dan pelaku kebijakan ekonomi itu yang lebih dibutuhkan. Misalnya, nanti akan loss. Ketika loss-nya bisa diprediksi, itu masih jauh lebih mending daripada kita nggak tahu nanti kita loss atau gain. Gitu. Bagi pembuat kebijakan seperti itu. Nah, makanya nanti terkait ini, nanti 2 pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai hedging untuk meminimalisir itu ketidakpastian. Ya, jadi kan kalau kita transaksi pakai mata uang asing itu kan ketidakpastiannya itu kan muncul, bisa naik, bisa turun. Ya, jadi agar lebih pasti gitu kan. Nanti ada instrumen tertentu yang kita pakai. Ya, dan ini sangat umum dipakai. Jadi ketika kita impor dalam jumlah besar-besaran gitu kan, orang akan menghedgingkan itu tadi utang atau piutangnya. Ya itu tadi biar tahu gitu loh. Nanti saya pasti bayar sekian daripada nggak tahu gitu kan. Lebih mending daripada ya. Oke. Siap. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Oke, sudah ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti kita masuki sesi latihan ya. Saya akan tetap standby. Tapi kelas belum saya tutup ya. Tapi saya baru nutup ininya doang. Cukup sekian. Belum salam dulu ya nanti aja. Saya share di WA ya.